Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang strategi pengajaran untuk teman sebaya atau tutor sebaya. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama Ahmad Rifki Maulana sebagai pemateri pertama dan terakhir kedua yaitu saya sendiri Nikma Fitri Ruzika sebagai pemateri kedua, yang ketiga yaitu Aling Kayani Refaza sebagai pemateri yang ketiga. Pengertian strategi tutor sebaya atau pengajaran teman sebaya. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Tutor adalah orang yang memberikan bimbingan kepada seseorang, sedangkan sebaya artinya yaitu yang memiliki usia yang sama. Strategi tutor sebaya ialah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan siswa yang mempunyai keistimewaan, kepandaian, dan kecakapan di dalam kelas untuk membantu memberi penjelasan, bimbingan, dan arahan kepada siswa yang kepandaiannya agak kurang atau lambat dalam menerima pelajaran yang usianya hampir sama atau sekelas. Strategi tutor sebaya adalah suatu strategi pembelajaran dengan siswa yang dipilih oleh pendidik yang memiliki daya serap yang tinggi daripada yang lainnya, yang bertugas mengajarkan teman-temannya dalam memahami materi pelajaran sehingga akan terbangun suasana belajar kelompok yang bersifat kooperatif, bukan kompetitif. Yang selanjutnya yaitu prosedur penyelenggaraan tutor sebaya. Penerapan metode tutor sebaya pada kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efisien dan efektif apabila seorang guru memperhatikan serta melaksanakan beberapa langkah penyelenggaraan tutor sebaya. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan yang akan dijadikan tutor. Dalam menentukan tutor diperlukan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Seorang tutor harus memiliki kriteria-kriteria, di antaranya yaitu yang pertama, memiliki kepandaian yang lebih unggul dari siswa lain, yang kedua, memiliki kecakapan dalam menerima pembelajaran dari guru, yang ketiga, mempunyai kesadaran untuk membantu teman. Yang kedua yaitu menyiapkan tutor. Dalam penyiapan tutor, guru memberikan petunjuk kepada tutor bagaimana mendekati temannya dalam hal memahami materi. Guru menyampaikan pesan kepada tutor agar tidak selalu membimbing teman yang sama. Selanjutnya, guru membantu agar semua siswa dapat menjadi tutor sehingga mereka merasa dapat membantu sama temannya. Yang ketiga yaitu membagi kelompok. Dalam strategi tutor sebaya, guru berperan sebagai pengawas dan pengatur jalannya proses pembelajaran. Sebelum menerapkan strategi tutor sebaya, guru harus membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Yang selanjutnya yaitu syarat tutor. Sebelum pendidik memilih tutor, ada baiknya memperhatikan syarat-syarat terlebih dahulu. Di antaranya syarat-syaratnya yaitu yang pertama, menguasai bahan yang akan disampaikan atau ditutorkan. Yang kedua, mengetahui cara mengajarkan bahan tersebut. Yang ketiga, memiliki hubungan emosional yang baik. Keempat, yaitu siswa yang berprestasi. Dengan itu, lebih menunjang pembelajaran dengan metode ini karena lebih mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Saya Aling Kayani Refaza akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ima mengenai kelebihan dan kekurangan menggunakan strategi tutor sebaya. Setiap strategi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan strategi tutor sebaya. Kelebihan menggunakan strategi tutor sebaya yang pertama yaitu meningkatkan hasil kerjasama, rasa tanggung jawab, dan
kepercayaan diri, di mana tutor sebaya ini lebih efektif untuk siswa yang berkesulitan dalam belajar. Bagi tutor akan melatih diri untuk mengemban rasa tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Begitu juga dengan kepercayaan diri, sebagaimana akan menjelaskan materi-materi yang kurang dipahami kepada temannya. Yang kedua, yaitu memupuk rasa saling kerjasama. Dalam tutor sebaya ini diperlukan kerjasama dalam proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, tutor akan menjadi tauladan bagi yang lainnya. Nah, tutor ini akan menjadi motivasi untuk teman-teman supaya lebih bersemangat dalam memahami suatu materi. Yang keempat, interaksi antar siswa lebih aktif, di mana siswa lebih aktif bertanya kepada teman daripada kepada guru. Karena siswa lebih merasa nyaman dengan temannya. Yang terakhir, mempertebal perasaan sosial, di mana tutor sebaya ini mempercepat hubungan antar siswa sehingga akan mempertebal perasaan sosial. Selanjutnya adalah kekurangan menggunakan strategi tutor sebaya ini. Yang pertama, yaitu siswa yang dibantu kadang kurang serius dalam belajar karena berhadapan dengan teman sebayanya atau teman seusianya, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Yang kedua, malu bertanya kepada teman karena takut rahasianya diketahui, di mana ketika bertanya terkadang akan dianggap kurang pintar atau bodoh oleh tutor, sehingga ia malu akan bertanya kepada temannya. Yang ketiga, pada kelas-kelas tertentu, strategi menggunakan tutor sebaya ini lebih sukar digunakan, terlebih karena perbedaan gender, di mana apabila tutornya laki-laki, maka teman perempuan akan sukar bertanya kepada tutor yang laki-laki. Begitu pula sebaliknya, apabila tutornya perempuan, maka teman yang laki-laki akan sukar bertanya kepada yang perempuan. Yang terakhir, tidak semua tutor cepat dalam mengajarkan kembali materi yang telah dipahaminya. Kesimpulannya, strategi tutor sebaya dapat berjalan efektif apabila dalam pelaksanaannya disusun secara hati-hati, tutor dilatih, materi disiapkan, dan lokasi didesain sesuai agar efektif. Sekian, terima kasih.